Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aryani dengan NIM 43040200131. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Studi Islam Indonesia mengenai materi peranan ulama abad pertengahan dalam gerakan nasionalisme Indonesia. Ulama menurut bahasa adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Menurut istilah, ulama adalah pemimpin agama yang bertugas mengayomi, membina, dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari segi agama maupun segi sosial. Abad pertengahan adalah periode dalam sejarah Eropa antara zaman Eropa kuno dan Eropa modern. Abad pertengahan dimulai sejak tahun 470 pada saat Kekaisaran Romawi runtuh. Sedangkan masa Renaissance dan Reformasi dianggap sebagai akhirnya abad pertengahan. Abad Romawi dibagi menjadi 3, yaitu tahap awal yang sering disebut abad ke-8, tahap perkembangan, dan tahap akhir. Dasar-dasar abad pertengahan dibangun melalui reformasi politik yang unik. Hal ini berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-6. Masyarakat Barat yang tidak mampu memelihara kerangka pemeliharaan yang berpusat di Roma menata diri kembali atas dasar asa Kristen. Agama ini merupakan satu lembaga yang kaya serta memiliki pemimpin yang baik. Ketika Kekaisaran Romawi runtuh, gereja tidak ikut hancur. Sebaliknya, gereja menjadi lebih cakap, mahir, dan bisa melanjutkan kepemimpinan Eropa. Situasi seperti inilah yang menjadi puncaknya pada abad ke-13. Agama Kristen dipersatukan sedangkan seni, pengetahuan, dan filsafat dinomorduakan. Pembaruan kebudayaan pada abad pertengahan dimulai dengan Renaissance dan Reformasi yang menjadi dasar budaya modern pada abad sesudahnya. Pada waktu itu, manusia mulai kembali bersama dengan bangkitnya budaya Romawi dan Yunani. Oleh karena itu, abad Renaissance dan Reformasi, abad pertengahan dianggap sebagai kemunduran. Setelah timbulnya kesadaran akan kemampuan manusia sendiri, yaitu berupa akal sehat. Definisi dari gerakan nasionalisme itu sendiri di Indonesia adalah suatu gerakan kebangsaan yang timbul pada bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Ulama sangat berperan besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, menggerakkan semangat nasionalisme dan semangat toleransi. Ulama yang berperan dalam abad pertengahan dalam gerakan nasionalisme Indonesia adalah Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, Syekh An-Nawawi Al-Badani, dan Syekh Nafis Al-Banjari. Materi yang kedua yaitu mengenai peran perjuangan perempuan Islam dalam gerakan nasionalisme Indonesia. Peranan wanita Indonesia dalam menegakkan kehidupan bangsa tidak dapat diabaikan begitu saja. Sudah sejak lama mereka terjun bersama kaum pria untuk mewujudkan cita-cita bangsa pada masa pergerakan nasionalisme. Masa pergerakan nasionalisme adalah suatu masa di mana bangsa Indonesia dalam memperjuangkan untuk melepaskan diri dari penjajahan. Tumbuhnya perkumpulan-perkumpulan pemuda itu tidak lepas dari pengamatan kaum wanita. Mereka bangkit bergerak untuk mendirikan perkumpulan wanita. Ketika pada tanggal 28 Oktober 1928 dilangsungkan Kongres Pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda, mereka menyatakan diri bahwa perjuangan mereka tak terpisahkan dengan perjuangan bangsa. Perjuangan Islam yang ikut Perempuan Islam yang ikut berjuang dalam gerakan nasionalisme Indonesia adalah R.A. Kartini. R.A. Kartini adalah seorang pelopor pergerakan kaum wanita yang menjadi sejarah dan keikutsertaan
kaum wanita dalam kehidupan non-pemerintah maupun pemerintah. Beliau adalah wanita Indonesia yang pertama memiliki cita-cita untuk memajukan kaum dalam bidang pendidikan. Peran pejuang perempuan Islam yang kedua yaitu Rahmah El-Yunisi. El-Yunisi mempunyai peran penting dalam kehidupan untuk meningkatkan kualitas dan memperbaiki. El-Yunisi wanita diperlukan pendidikan khusus kaum perempuan yang diajarkan oleh kaum perempuan. Upaya untuk meningkatkan pendidikan, wanita El-Yunisi mendirikan gedung perguruan pada tahun 1927 dan mengalami kekurangan biaya untuk menyelesaikan gedung tersebut. Tetapi El-Yunisi menolak bantuan yang ditawarkan dari kaum pria karena ingin membuktikan bahwa perempuan bisa melebihi kaum pria. Perempuan Islam yang ikut berjuang yang ketiga yaitu Walidah Dahlan. Yai Ahmad Dahlan lahir dengan nama Siti Walidah di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1872. Beliau mempelajari ilmu agama sejak kecil berkat ajaran ayahnya. Pada tahun 1914, ia mendirikan Sopo Tresno untuk mempelajari membaca Al-Quran dan mendiskusikan maknanya, sehingga akhirnya mendirikan sekolah wanita serta asrama putri. Materi yang ketiga yaitu mengenai ISP, ilmu sosial profetik. Ilmu sosial profetik adalah ilmu sosial yang bertugas untuk mengembangkan tugas transformasi menuju cita-cita yang disepakati oleh masyarakat. Ilmu sosial memiliki 3 nilai dasar, yaitu humaniasi, liberasi, dan transendasi. Dari pengertian tersebut, saya menyimpulkan bahwa ISP adalah ilmu dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang harus dilakukan oleh manusia sesuai aturan pemerintah dan aturan-aturan agama untuk menyejahterakan kehidupan ini. Materi yang keempat yaitu mengenai moderasi beragama. Moderasi beragama menurut bahasa adalah kesedangan. Sedangkan menurut istilah adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak berlebihan dalam menghadapi problematika kemajemukan dalam cara beragama, bukan agama itu sendiri. Jadi menurut saya moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama, dalam membangun kemaslahatan umum, dan berprinsip adil untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dengan komitmen kebangsaan untuk menumbuhkan cinta tanah air. Dari materi tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa menurut saya ilmu sosial profetik dan moderasi beragama sangatlah penting untuk kehidupan agar bisa mengetahui cara bersosial tanpa adanya kekerasan untuk menjaga keseimbangan sehingga dapat menyejahterakan kehidupan dalam hal menghindari permusuhan dan mencapai keadilan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.